Setiap yang berdomisili di bumi pasti nanti fanin semuanya akan apa? Rusak atau akan apa? Hancur atau musnah. Itu enggak ada pengecualian sama sekali. Tapi kemudian selalu ada problem am. Problemnya begini. Ada hal-hal yang oleh eksplisit ya, bukan sekedar implisit. Eksplisitnya nas itu dikecualikan. Nah, pengecualian itu bisa secara makna maupun secara mafhum. Misalnya begini, kamu punya aturan siapa saja nggak boleh masuk rumah ini. Itu kalau satpam kamu itu pinter, tentu otomatis tidak memasukkan aturan itu tidak termasuk untuk istri dan anak. Nah, nanti nggak boleh terus satpamnya bilang anaknya mau masuk, jangan. Kata bos saya siapa saja, kamu termasuk siapa saja. Atau contoh paling gampang itu istri sedang baik-baiknya ngomong sama suaminya, Mas, nah ingin apa rembuk sama saya, ingin apa saja rembuk sama saya. Ternyata, oh ya, ternyata rembukannya saya ingin poligami. Wah, itu apa saja yang jadi masalah. Padahal kalimatnya kalau ingin apa saja rembuk dengan saya. Kira-kira kalau inginnya seperti itu, kira-kira masalah apa enggak? Geger kan? Nah itu termasuk apa saja apa enggak? Apa saja. Cuma yang itu jangan. Nah itu ada analisis ulama, sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Enggak ada lafaz am kecuali kebayang ada taksisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis kayak tadi misalnya sampai tak bilangin siapa saja nggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang dipahami secara implisit maupun secara tatanan sosial bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Jadi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Makanya itu nggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Quran nggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu nggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini contoh yang parah lagi ini, provokator ini. Jual beli wong wedok lah. Nah. Tidak bisa kamu nerjemah gini, Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah SWT. Nah, pengecualiannya gimana caranya? Pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang jadi terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis. Misalnya gini, as-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir aw aqillah. Sholat itu selalu baik. Maka silakan kamu memperbanyak sholat atau pas-pasan aw aqillah. Misalnya sholat sunnah. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari terbit dan setelah asar sampai matahari Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariat, Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang Muslim. Tentu mengecualikan nggak boleh seorang perempuan imami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang apa? Muslimah. Maka di sini ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah, cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai ngartikan Pancasila, sila ketiga itu persatuan Indonesia, kan katanya harus sama, pilihan presidennya harus sama, karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya tidak bisa seperti itu, karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Tidak ada am
kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa didakatin syar'iyyin, apa? Tanpa penyembelihan secara syar'i. Ada enggak pengecualinya? Ada. Ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian apa? Bangkai, ternyata ada pengecualian, yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan apa? Dan ikan laut. Itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau tidak mau harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa, yang ikuti ulama. Biasanya ya nggak mau belajar, tidak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah. Nah, ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti Gus Benda, biasanya masalah. Nggak boleh dalam ilmu Quran, nggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini, yang dikatakan puasa itu apa coba? Nah, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar shadiq menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalimat menapa? Lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga nggak boleh hubungan intim, nggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam, kayak di kutub. Jika saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Jika dia katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tulul fajri shadiq sampai terbitnya matahari. Orang kutub sih tertawa-tawa, mataharinya mana? Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Oh, yang benar aja. Tidak ada matahari, kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang enggak diliwati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut khatulis istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab, namanya khotul istiwa. Khotul itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa jadi bahasa Indonesia istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak. Dia ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri ya, khatulis seperti Taj Mahal itu dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal semua biasa. Kita terangkan. Karena kita ngaji di Indonesia. Kebetulan Indonesia termasuk daerah di riwayat apa? Katulistiwa. Sehingga waktu kita normal, kerennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu, misalnya kamu tadi di kutub, lalu puasanya gimana? Apa dikonversi, tetap polanya 16 jam, terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa jam? Harus saja misalnya kamu sudah zuhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis zuhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara zuhur dan asar itu 3 jam. Setelah zuhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu hina yakunu bilusyah mislahu terus wa qalilan gitu. Waktu asar dimulai bilusyah mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter, nah pas
lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar. Kan gitu ukuran dulu kan nggak pakai jam, ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khatul istiwa. Karena yang tidak dilewati khatul istiwa tidak mengalami ada matahari terbit terbenam dari zawal syams. Makanya tadi izma min amin illa wa yatakhayyal fi takhsis, sudah ada tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kita pengen boy tak dukung. Wah, sih ya aku pengen wayo astagfirullah wa minal. Padahal kalimatnya apa? Apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu nggak bisa bantahkan apa saja. Oh, seorang goblok kepahaman kan itu malah masalah besar. Ya, sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah, misalnya nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik. Karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham. Boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat. Secara kaidah asal muslimah, asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung. Tapi kan nggak kebayang dalam nikah seperti itu. Jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya. Makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja, tidak bisa. Izma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan. Jelas ya? Apa saja? Misalnya gini, bohong itu haram. Ya pasti tidak semuanya. Ada bohong itu wajib. Ada berusaha sama begal mau diperkosa, terus sembunyi di rumah kamu. Kamu wajib jujur atau wajib bohong? Wajib jujur apa wajib bohong? Wajib bohong. Kalau kamu jujur namanya kebodohan. Pak, cawe itu mau ning monggo tembe iki kula duduk. Itu tidak jujur, itu goblok gitu. Ya ingat ya kaidahnya izma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sudah itu aja dihafalkan, nanti sudah pinter sendiri. Apa? Izma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Juga ada kaidah umum kecuali di situ tersimpan taksis atau aturan-aturan khusus yang terkecualikan. Itu pasti itu otomatis. Karena nggak kebayang bahasa itu mewakili semua, itu nggak kebayang. Misalnya ada pembantu mesti dibilangin gini sama penyalurnya, ya kalau disuruh majikan apa saja turutin ya. Disuruh ngelayani saja apa turutin, terus ngelayani diranjang ya takut balap wa minamin. Tetap nggak bisa, kayak lafat itu nggak bisa. Kalau majikan kamu ingin apa saja turutin, tentu tidak memasukkan hal-hal yang dilarang. Itu juga misalnya mahasiswa, orang dosen nurut, perintahnya apa saja ya apa saja yang dibolehkan, bukan apa saja secara bebas. Nah itu di Quran juga gitu, kalau ada ayat apa saja sebenarnya sih pasti ada apa? Taksis ya, jelas dari imamin amin illa wa yatakhayyalu fihi taksis. Sehingga susah sekali cari umum yang tetap maknanya. Sekarang misalnya pertanyaannya lagi, ini ada beberapa kaidah. Qad yarfa'u tabir muttasilan nahwu minal fajr ba'da qawli al-khaytul abyadi minal khaytil aswad. Ini lebih susah lagi. Lebih banyak gini. Di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu tidak semestinya. Saya ulang lagi, di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu dari awal tidak semestinya. Nah, tidak semestinya ini oleh ulama ahli sastra Arab, ahli balaghah kalau dalam bahasa Arab disebut tasbih. Apa? Tasbih. Jadi kalau orang Arab, sebelumnya ya sama, orang Arab, orang Indonesia sama dalam pemaparan sama. Kalau Zaid itu agak ganteng, yang gantengnya agak, itu orang Arab bilang itu Zaidun kal qamar. Zaid itu ibarat rembulan. Tapi kalau ganteng sekali dan susah ditandingi, itu orang Arab akan bilang Zaidun qamarun. Zaid itu rembulan. Tapi kitab Madaih, kitab-kitab yang memuji Nabi itu disebut anta samsun, anta badrun. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan. Itu ada tasbihnya, kata seperti dibuang. Apa kata seperti dibuang? Sama di Indonesia juga sama. Kalau orang ahli orasi ilmiah yang ketika orasi itu kendel sekali, apalagi zaman revolusi,
Ketika ada orasi yang menggelegar disebut singa podium. Tidak seperti singa, tapi langsung dikatakan singa podium. Itu ada tasbih, namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Nah problemnya ada beberapa ayat yang dari awal Allah menggunakan itu tidak untuk makna semestinya, tapi untuk apa? Tasbih. Tasbih itu ya tadi hanya menyerupakan berhubung sesuatunya detail. Ada tasbih, kata seperti itu dibuat. Misalnya gini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Oh, itu kan ngeri, masa anak sama istri dikatakan musuh. Nah, tentu itu ada proporsinya. Ketika anak istri kita tidak menopang kesalehan kita, tidak menopang ketaatan kita, maka perilakunya sebagaimana musuh. Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik, kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata udinya adalah al-marhatus sholihah, wanita yang sholihah yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi di mana perempuan digelari musuh, distatuskan musuh. Ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaat. Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa, ketika dikritik maknanya kayak lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubul mal misalnya, mencintai harta. Itu hukumnya gimana ya? Kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya. Nah, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting sekali dikenali, sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran tidak saling bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, tapi ada ayat fasholihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Perempuan itu luar biasa, penjaga kedamaian, penjaga kehormatan. Itu luar biasa dipuji. Ya tentu dalam konteks yang layak dipuji. Kalau sedang dikritik ya dalam konteks yang layak. Ujian ini bukan cek kosong tanpa pengecualian. Dihujat atau dikritik juga tanpa cek kosong tanpa pengecualian. Lagi-lagi kaidahnya isma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Tidak ada lafaz umum kecuali di situ terbayang ada ya jelas ya. Jadi nah kemudian kekhususan itu gimana? Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini pasti pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria definitif lah kalau dalam bahasa inteleknya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan. Ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan? Itu di bab wudu sampai siku saja. Tapi sikunya tuh basuh kan. Jelas ya. Padahal ini juga kan. Tapi di bab qat'u yadis sarik, di bab memotong tangannya pencuri, wasariqatu faqta'u aydihuma. Orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan. Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa mata ini pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydihuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya pergelangan, tapi di wudu sampai sih. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa, Gus? Ya ukurannya ngaji tadi. Ukurannya ngaji memang nggak bisa dijelaskan. Kalau nggak paham jangan protes terus. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umrah, mukhallikina rusakum, itu lafadznya mukhallikina rusakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan? Nah itu ruus di situ itu dengan makna apa? Rambut. Lalu pertanyaannya harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah.
Lah itu namanya lafaz yang umum. Masodak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Seolah kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, lontos, didoakan sampai 3 kali. Allah marhamil muhallikin. Sahabat pada usul. Wal muqassirin ya Rasulullah. Masyhur itu kan? Ya Allah, semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang nggak mau gundul usul wal muqassirin juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ngulang lagi wa marhamil muhallikin. Mereka protes lagi wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih nggak mau ngintikan apa. Terus baru ketiga sudah disebut, baru yang terakhir bilang apa? Wal muqassirin juga yang cukur pendek. Lalu tanya apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbuk, sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga soalnya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah, seperti itu mau tidak mau lafaz itu mujmal. Kita tidak pernah bisa tahu tanpa sanad ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang punya otoritas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihi. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turun. Karena kalau tanpa Nabi tidak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunas sholat. Orang baik adalah yang mendirikan sholat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi. Nggak tahu kan mana yang wajib, mana yang sunat juga ada. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi sudah di sini aja nginep. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya begini dok. Solu kamaru itu muni. Ya sudah niru saya. Jadi Nabi nggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis. Nerangin itu enggak. Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat sebagaimana sholat engkau. Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngintikan solu kamar itu nih, ya sudah kamu sholat beres. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngintikan lita khudhu anni manasikakum, lita khudhu anni masa mana sikapum, ya sudah kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah, cara-cara seperti itu sudah lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis, ya, potensi apa? Taksis. Ini saya teruskan lagi ya. Misalnya at-thalaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi ini saya beri contoh. At-thalaqu marratan, talak itu ada 2. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada 2 benar apa salah? Cara fikih salah karena menurut fikih talak 3. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan saya at-thalaqu marratan, talak itu 2. Salah apa benar? Salah secara fikih karena secara fikih talak itu 3. Maka cara memahami gimana? At-thalaqu marratan, talak itu hanya 2 dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah 3 itu nggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Namanya halil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qadhiyah dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di akot uyadis sarik memotong tangan pencuri hanya sampai pergelang. Ya sudah kalau tanya cara tahu gimana yang ngaji kita nggak bisa itu jelasin. Apalagi sebulan sekali gini wah tambah. Nggak ngaji puluhan tahun saja nggak mesti alim, apalagi sebulan sekali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim? Kenapa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya Kufran, mau ngajar tiap hari. Gitu. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsi. Misalnya ada ayat lagi, la tudrikuhul absar. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir. Melihat ya. Tapi ada ayat la tudrikul absar. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata.
Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, orang-orang baik adalah wajahnya apa bersinar, nadhir itu maknanya bersinar pakai dot, ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar. Wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Akhirnya ulama cara berpikir gini, la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhata itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim itu lain takayaf, nggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbang. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Berapa ribu? Nah itu kan nggak ngerti barunya seperti itu. Jadi la tudrikul absor ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ketika semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai, sama teman yang kamu tahu yang mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana tuh Pak? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri, mencintai simpanannya yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi. Mencintai uang maknanya ya semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang mukmin itu sangat mencintai. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda, aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu status balwa minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yakhduqu in tarakta su'alahu wa banu adama yakhduq. Jadi Allah yakhduq in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah bayangkan Quran itu seperti itu. Min awali hatta akhiri, lafaz ini semua proporsional. Semua itu proporsional. Sehingga cara maknanya gimana ya tadi? Ada am, ada khas, ada mujmal, ada muqayyad. Makanya kita akan selalu berdebat, misalnya ya selalu, saya ulang lagi, selalu berdebat. Madhep kiblat itu sebetulnya harus persis apa? Ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin. Kalau dalam konteks Indonesia asal kelihatan ke barat ya sudah kecelok madhep apa? Kiblat. Karena kalau detail, saya ulang lagi, kalau detail berarti semua masjid maksimal luasnya hanya 18 meter. Karena Ka'bah diameternya hanya 18 meter. Sekali yang di ujung sana, oh pasti melencengnya jauh. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana berarti imam yang di sini bisa sampai Ethiopia. Iya kan? Nah, itu kalau harus detail juga Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Dari mana ada ajaran masjid tahu? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak menghentikan Ka'bah. Fa'ali menjaga syatrul masjidil haram. Syatrul itu nahwa. Ya sudah, yang penting kamu menghadap ke arah masjid haram. Bukan ke ainal masjidil haram yang detail. Jadi syatrul itu nahwa itu ya pokoknya ke sana. Nah itu yang dimaksud yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini gampang, kenapa jangan kayak birokrat tertentu. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya. Ya terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh.
Latut ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Imam Suyuti. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya kuluman alehafan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus, lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masuk jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam tuh guncang terus trompetnya ceblok baru separuh itu terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudah lah kecuali panitianya gitu. Karena kalau ini panitianya ikut golek apalagi tuh wah trompet sama mana ini belum selesai kiamat kalau sudah apa jatuh. Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Oh, begitu dekat Mbak Marijan susah nyarinya. Makanya ulangkan kuluman aliyafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia. Ya. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samania. Jadi wa yahmilu lan gowo arsya rabbika arasy pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniatun malaikat wa. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy, masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih enggak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia. Ya. Ya. Maka Israel itu semoga ikut ngaji di sini Israel itu. Israel itu kacaunya itu dia tahunya itu terlambat Mesir. Setelah orang mati semua nanti di kiamat. Kamu sudah tidak tahu sudah mati. Ini saya tahu ya di kita. Setelah mati semua, Allah tanya, sudah mati semua, sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplok nyawane? Kamu. Wah setelah itu Israel sudah kabur sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya masuk. Tapi dia sekarang belum tahu kalau itu sakit, belum tahu sekarang. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Orang sakit, gimana sakit Gusti, sakit. Terus Israel bilang gini, kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit, saya tidak main coba. Ternyata sakit. Pakai cara apa saja. Jadi tapi dia itu nanti nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu, makanya terus masih main sakit aja. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat tidak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini kampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga. Para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gempa, hancur lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga dan itu fama min amin illa wa yatasayyalu fihi khasis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Bagaimanapun UI itu didirikan para ulama. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya. Itu yang mendirikan ya Ki Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya. Harusnya sekarang ini selalu punya ulama, harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya kontrak ulama itu kan. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib. Insya Allah. Ya saya teruskan lagi. Jadi lafaz-lafaz yang butuh penjelasan. Kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang tentu butuh penjelasan. Jelasnya pas siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat. Juga sama walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan.
kuat. Akhirnya diberi penjelasan manistato'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan kesal. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu, kata Imam Suyuti, pentingnya mengkaji, kalau mengkaji am harus sekaligus mengkaji mukhasisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal, lafaz yang bias, langsung mengkaji mubayyinnya, penjelasannya kayak ibarat pasal-pasal di KUHP. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayat supaya tahu detail. Kalau enggak ya kayak tadi persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Oh ya kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itu. Lafaz am kalau difahami liar ya kira-kira kayak seperti. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.